Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ma an'ama wa tafaddal. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala ma atawal wa ilayhi al-i'timad wal mu'awwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala الرسول الأكمل والنبي الأفضل وعلى آله وصحبه وآل حضرة الكرام من أحبابه وتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حبايبنا الكرام أساتذتنا الأعزاء حاضرين إخواننا رحمكم الله. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bertemu, berkumpul dalam zikir kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya ini adalah sebagai bentuk salah satu kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gembira dengan lahirnya Rasulullah merupakan salah satu ibadah yang besar dan merupakan hal yang paling menggembirakan Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam, meskipun hadisnya mu'allaq, mimpi dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ardah, pamannya Rasulullah, setelah meninggalnya Abu Lahab, kemudian ketemu sama Sayyidina Abbas. Dalam mimpinya ditanya sama Abbas, bagaimana keadaanmu wahai saudaraku di akhirat? Gal fi syarri magab, aku di tempat yang terburuk katanya. Tapi ada hal yang membahagiakan dan menyenangkanku, bahwa setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala memperkenan aku untuk aku meminum air susu dari jempolku. Karena di hari Senin beliau saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberikan kabar gembira akan kelahiran tersebut yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan pastinya kegembiraan Abu Lahab tersebut bukan karena lahir seorang nabi, tapi senangnya adalah karena lahir keponakan laki-laki dari adiknya yang namanya Abdullah. Kemudian lahir keponakan laki-laki. Karena senangnya akan keponakan laki-laki tersebut, dia memerdekakan budak yang telah memberikan kabar gembira tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan akan kegembiraan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala membayar dan juga memberikan kepada Abu Lahab keringanan azab dengan meminum air susu dari jempolnya. Dan disebutkan juga oleh Imam Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhallada hatta annahu kull yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu li-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu muhibban lin-nabiyyi wa mata muwahhidan. Kalaulah ini seorang kafir yang dipastikan oleh Allah masuk dalam api neraka, dan juga dipastikan oleh Allah di dalam surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Namun ada waris dalam hadis riwayat bahwa dia diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin karena kegembiraannya dengan Nabi Muhammad. Kalaulah ini orang kafir, bagaimana dengan seorang muslim yang dia hidupnya cinta dengan baginda Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggal dunia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Imam Bushairi menyebutkan dalam risalah Al-Bushairiyah bahwa ajma'al arifun billah, telah sepakat semua orang arif billah, kesepakatan ulama arifin billah, la syai'a agrab ila ridar rabb min idkhalis surur ila qulubi ibadillahil muqarrabinal munkasirin. Tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan seluruh ulama arifin billah. Tidak ada sesuatu yang bisa menggembirakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat daripada memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tersebut termasuk orang yang
ingkisar, artinya pecah hatinya atau tertekan hatinya. Disebutkan juga seperti orang fakir, orang miskin, orang yang membutuhkan tapi dia orang soleh. Dan apalagi kalaulah kepada orang soleh seperti itu, bagaimana dengan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka itu termasuk salah satu pembahasan kita di dalam beberapa malam kemarin tentang masalah keyakinan, i'tiqad, yakin yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mauqif para sahabat, bagaimana kondisi sahabat ketika disuruh oleh Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit untuk diterima oleh otak, tapi mereka nurut pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keyakinannya kepada Rasulullah. Disuruh oleh Rasulullah naruh anak panah di sumur, nurut. Disuruh manggil pohon dan lain sebagainya, bentuk keyakinan kepada para sahabat. Demikian juga di dalam doa, sehingga Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan dalam syairnya, galda majma' la syak yughfar bih jami'ul dzunub. Ini adalah masyi kama majma'il maulid yujallil ghurub. Tidak ada semisal majelis maulid yang bisa semisal majelis maulid yang bisa menyenangkan hati, menghilangkan kesusahan dan kegundahan. Maka orang yang lagi susah kok malah kemudian ninggalin maulid, malah tambah susah. Kalau kita ada susah hadir maulid, maka insya Allah hilang itu susah. Tapi kalau ada masalah kok kemudian aku nggak hadir maulid, kenapa? Banyak pusing aku, banyak masalah, banyak. Salah. Mestinya orang kalau ada masalah hadir maulid supaya hilang apa? Hilang kesusahannya, hilang kegundahannya. Dan Habib Ali Habsyi juga mengatakan, la majma' la syak yughfar bih jami'ud dzunub. Ini adalah majelis yang tidak ada keraguan lagi, akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa memastikan la syak, tidak ada keraguan. Maka dalam bentuk keyakinan, i'tiqad itu sangat penting ya ikhwan. Oleh sebab apalagi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang sekarang banyak yang kurang i'tiqad dan kurang yakin. Akhirnya ini yang menyebabkan mereka merugi dan juga menyebabkan mereka dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Faktor utamanya adalah karena mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dzalikum dhannukum alladzi dzalantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itu adalah prasangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang buruk, sehingga menjerumuskan kalian, sehingga menjadikan kalian itu orang yang merugi. Karena berprasangka, sebab itu dalam hadis disebutkan ana inda dhanni 'abdi bi. Enak kali ya jadi orang muslim ini sebenarnya. Jadi orang mukmin ini enak kali. Nah, dalam Anda kepingin berpikiran gimana Allah Subhanahu wa taala, gimana prasangka Anda tentang Allah. Selesai. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Hendaklah hambaku ini berprasangka kepada aku, terserah dia. Karena aku berada di prasangka hambaku. Tapi pastinya juga jangan pula menjadi kemudian ini sebagai tipu daya setan untuk kita semuanya. Kita ekstra hati-hati. Oleh sebab itu ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga umatnya dengan syariatnya, sehingga semua lintasan-lintasan hati dari umatnya tersebut harus juga kemudian mengarah kepada apa yang diperkenankan oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar angan-angan semu, bukan hanya sekedar angan-angan yang tumpul dan juga angan-angan yang tidak angan-angan yang tidak didukung dengan perbuatan dan juga tidak didukung oleh amal. Maka di sini masyaallah hadirin, pentingnya untuk kita semuanya menambah kekuatan yakin kita, keimanan kita, khususnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga oleh Imam Suyuti bahwa lafaz asa di dalam bahasa Arab itu artinya adalah mudah-mudahan atau kemungkinan, sehingga disebut umpamanya asa yanzilul matar, mudah-mudahan turun hujan. Asa mudah-mudahan yang tunggu-tunggu datang. Penggunaan kata asa itu maksudnya semoga, mudah-mudahan. Tapi di dalam Al-Quran kalimat asa tidak berarti mudah-mudahan atau semoga, tapi kepastian, pasti. Asallahu ayyatuba alaihi, bukan diartikan semoga Allah mengampuni mereka, pasti Allah mengampuni mereka. Sehingga kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala ada bentuk kita keyakinan.
Sebab itu kalau umpamanya tadi kita umpamanya di Mahalul Qiyam, dan marhaban bin nabi wal anbiya was sahabah yaum gumna, di hari kita berdiri saat ini bareng-bareng berdiri untuk menghormat nabi, para anbiya dan sahabat. Asa yaum gumna, asa dakwah minallah mujabah. Tidak semoga lagi dipastikan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu sangat penting. Dan ini adalah merupakan minuman yang termahal yang dimiliki oleh para awliya salihin. Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, Ra'ul yaqini a'azzu mashrubin lana. Ra'ul yaqini a'azzu mashrubin lana. Watib washrab waskar bi khairi sulala. Maka minumlah. Karena ini adalah keyakinan adalah minuman yang termahal. Minuman yang termewah dari para arifin billah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah. Maka minumlah, nikmati keyakinan tersebut. Gal hada syarabul gaum sadatuna wa qad akhtat tariqata man yaqul bi khilala. Ini adalah minuman sadat kita, tuan-tuan kita, ulama-ulama kita. Mereka enggak ada yang ragu di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat yakin bahwa mereka dipandang oleh Allah. Mereka hadir majelis ta'lim, mereka yakin bahwa ini merupakan salah satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin sehingga betul-betul ada di dalam hati tersebut i'tiqad yang kuat. Dan memang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salah satu tanda untuk orang tersebut mendapatkan manfaat itu adalah dengan keyakinan dan i'tiqad. Kalau orang tidak ada i'tiqad, maka dia tidak akan mengambil manfaat. Sampai kepada orang yang memandang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah enggak kebayang sama kita ya gimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Para anbiya, para arwah sholihin, para malaikat semuanya mengharapkan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril khidmah sama Rasulullah, malaikat Mikail khidmah sama Rasulullah. Jadi khidamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah menyelimutin Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain diselimutin sama Rasulullah dalam serbannya Rasulullah. Kemudian Allah berdoa, Nabi berdoa, ya Allah ini adalah keluargaku yang istimewa, ya Allah bersihkan ya Allah dan lain sebagainya. Juga disebutkan Sayyidina Jibril cepat-cepat datang, langsung turun dari langit. Ngapain? Masukkan kepalanya ke dalam, masukkan kepalanya malaikat Jibril tersebut, masukkan kepalanya ke dalam serbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya malaikat Jibril, ngapain malaikat Jibril? Ada wahyu atau? Enggak ya Rasulullah, aku mendengar doamu untuk khusus pada keluarga aku kepingin masuk dalam keluargamu ya Rasulullah. Malaikat Jibril ya ikhwan yang demikian mulia, yang pimpinan malaikat tahu akan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, orang ibadah sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, setinggi apapun gak akan sampai ke derajatnya para sahabat. Gimana mulianya orang yang mandeng Rasulullah ya, dengan beriman, beriman ya. Orang punya keramat sebanyak-banyaknya, 1000 keramat dia punya, tapi gak akan sampai di derajatnya para sahabat. Kenapa? Karena ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak punya i'tiqad sama Rasulullah ya, orang yang tidak punya i'tiqad sama Rasulullah, orang yang tidak punya yakin sama Rasulullah, enggak ada apa. Padahal kemuliaan yang tidak ada batasnya Rasulullah. La inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bi fami. Kemuliaan Rasulullah enggak ada batasnya sampai bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun kesian ya orang sekarang malah kemudian dengan entah apa yang ada di dalam masyarakat zaman sekarang sehingga sulit untuk memiliki keyakinan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan majelis, yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan doa. Seakan-akan malah dianggap remeh-remeh. Yang mereka yakinin apa? Yang mereka yakin adalah usaha, yang mereka ikhtiar, yang mereka yakin adalah otak, yang mereka yakinin adalah Google, yang mereka yakinin adalah internet, yang mereka yakinin adalah, tapi tidak meyakini bentuk doa, tidak meyakini bentuk zikir, tidak meyakini bentuk
ulama tidak meyakini. Kita tidak mengatakan kepada Anda untuk kalian pokoknya menganggap ulama seperti Nabi. Tidak seperti itu. Sulit rasanya orang-orang zaman kita, jangankan orang awam. Orang majelis taklim saja, bahkan mungkin santri saja, kadang masih menganggap gurunya itu banyak salah. Bahkan merasa dirinya mungkin itu yang punya jasa sama gurunya, masih ada. Nah, hal-hal kayak gini kita nggak berbicara kepada orang awam. Maksudnya kita adalah, kalau keyakinan nggak ada di dalam diri kita, gimana kita akan bisa mengambil sebuah iktibar dan mengambil sebuah manfaat besar. Oleh sebab itu ada ungkapan Ibrahim bin Adham yang beliau mengatakan, gal kam min abdin wasala ilallah subhanahu wa ta'ala bi amalin basit walakin abdamathu niyah wa quwwatul mashhad. Berapa banyak orang bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal yang remeh, amal yang mungkin tidak ada nilainya, tapi menjadi besar sebab niat dan kekuatannya masyhad, kekuatan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala kuat padahal amalnya ringan, sehingga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca di dalam, bahkan dalam kitab nahwu pun diajari. Dalam Imri ini disebutkan ini, idzil fata hasba tiga bihi mufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan kadar i'tikadnya dia. Maka orang yang tidak memiliki i'tikad, maka dia tidak akan mengambil nilai manfaat. Maka i'tikad terlebih dahulu yang kuat. Nah, oleh sebab itu ma'asyaallah hadirin, penting di sini untuk kita kuwatul masyhad, mandang. Oleh sebab itu beberapa kali kita sampaikan di dalam majelis-majelis yang semisal ini, kalau Anda tidak yakin Rasulullah hadir, kalau Anda tidak yakin, dan ini sudah merupakan salah satu kekurangan bagi kita gitu ya. Kalau nggak yakin Rasulullah hadir, orang yang imannya paling lemah yakin bahwa majelis ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama satu persatu disebut oleh malaikat Jibril, ya ikhwan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, saya teringat riwayat Imam Abu Dawud itu. Kalau Nabi bersabda, "Ma yusallimu alayya ahadun min ummati illa nazala ba'da mauti illa nazala alayya Jibril wa qala li." Tidak bersalam kepadaku satu orang dari umatku setelah aku wafat kecuali Jibril yang datang kepadaku dan dia mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan min ummatika yusallimu alaihi. Disebut sama nama bapaknya kalian semuanya. Alangkah mulianya orang yang hadir majelis taklim, hadir majelis sholawat, ya ikhwan. Maka di sini bentuk keyakinan ini sangat penting, sehingga kita hadir lebih yakin, lebih adab, lebih sopan, lebih menjaga hati, lebih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya ikhwan salah satu anugerah istimewa yang diberikan oleh orang-orang tertentu ya ikhwan. Sama sekali kita tidak memandang bentuk, mohon maaf yang mungkin mayoritas yang hadir adalah mungkin kerjaannya belum mapan, mungkin rezekinya masih belum sempurna, belum seperti yang dibayangkan. Wallah, kita nggak ada sama sekali bayangan-bayangan ke sana ya kawan. Yang kita bayangkan, yang kita perhatikan adalah ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan anugerah-anugerah seperti ini tidak diambil atau tidak ditentukan oleh harta atau jabatan gitu. Oleh sebab itu tak ubahnya zamannya Nabi juga demikian. Orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang ikut Nabi banyak budak-budak. Kalaulah yang dibawa oleh Muhammad itu baik, benar, rasio, bisa diterima oleh otak dengan apa segala macam, mestinya kami yang lebih dahulu. Bahkan lebih dari itu. Satu orang namanya Walid bin Mughirah, kaya-kayanya orang kafir Quraisy misalnya. Dia mengatakan kalau memang Allah mau menurunkan orang untuk dan ngirim jadi nabi di kota Makkah, mestinya aku yang lebih pantas jadi nabi, bukan Muhammad anak yatim. Alhamdulillah. Yaksibuna rahmat Rabbi. Nahnu qasamna bainahum. Apakah kalian yang mau bagi-bagi rahmatnya Allah? Kalian bagi. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah.
Allah Maha mengetahui siapa mau ditaruh mana risalah dan kerasulannya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa. Kok kemudian pikirnya saya orang yang paling kaya, saya orang yang paling punya jabatan, saya bukan itu ya ikhwan. Tapi syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki ya memang kita berharap pastinya ya, kita berharap insyaallah kita hidup di dunia kita kepingin lebih mapan, kita kepingin lebih tenang, lebih tumanina dalam urusan rezeki. Namun fahamilah ya ikhwan bentuk anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tidak diombang-ambingkan dengan kemudian perasaan-perasaan yang tidak menentu kepada bentuk nafsu-nafsu, gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Tidak penting itu semuanya, dan kita juga tidak mengharapkan kepada semua yang hadir kemudian kita sukses dalam majelis kemudian sukses dalam bisnis, tidak ada. Kita nggak ada bentuk bisnis sama kalian. Kalaulah ada ya mudah-mudahan tidak sampai menjadi bentuk gesekan-gesekan nafsu. Tapi harapan kita adalah kita bertemu, kita berkumpul karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah kalaulah di dunia kita kumpul karena Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat juga demikian, kumpulnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua orang yang masuk surga pastinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i wala fakhr. Adam dan semua yang di bawahnya yang masuk surga berada di bawah benderaku. Nah, oleh sebab itu yang paling berhak dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berhak dengan Nabi Muhammad pastinya orang yang paling jauh dari api neraka ya. Yang paling berhak dengan Nabi Muhammad pastinya orang yang paling berhak masuk surga. Orang yang paling berhak dengan Nabi Muhammad pastinya orang yang paling berhak dengan kemuliaan yang tinggi. Orang yang paling berhak dengan Nabi Muhammad pastinya yang paling berhak dengan syafaatnya Rasulullah. Maka ini adalah anugerah yang besar. Jangan kemudian kita menganggap remeh. Ini anugerah. Jangan kemudian kita tolak hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam cinta kepada Nabi Muhammad, wafat dalam cinta Nabi Muhammad, dan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minkum ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan